4 cara nih kita mencegah stunting. Yang pertama adalah cukupi kebutuhan protein hewani. Pertama tuh masalahnya di gizi dulu. Nah, dan juga tentunya yang kedua kita harus mengurangi konsumsi daripada rokok. Karena 1 batang rokok itu setara dengan 1 butir telur. Penyakit itu cegah sakit dan cegah komplikasi atau meninggal. Kalau cegah sakit ya dengan imunisasi, dengan pola hidup bersih sehat. Kalau cegah komplikasi kuncinya cuma 1, deteksi dini. Nah, makanya screening kesehatan yang ditawarkan oleh presiden terpilih itu sangat bagus untuk dicegah komplikasi dan kematian. Eksklusif ASI selama 6 bulan ini juga nggak kalah penting, di mana ASI eksklusif itu dari berbagai penelitian sudah membuktikan bahwa mencegah stunting, mencegah infeksi berulang, mencegah obesitas. Jadi penyakit menular dan penyakit tidak menular pada bayi dan anak itu bisa dicegah dengan pemberian ASI eksklusif. Selain itu banyak manfaatnya, bisa kedekatan ibu, juga bisa ekonomis, ya kan, dan lain sebagainya. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Sobat Rakyat Merdeka. Hari ini saya kedatangan narasumber yang sangat spesial, seorang dokter muda yang selama ini aktif berbicara masalah kesehatan masyarakat. Dia juga saat ini menjabat sebagai staf teknis komunikasi transformasi kesehatan Kemenkes RI dan Kepala Seksi Pelayanan Medik dan Keperawatan RSUD Taman Sari. Beliau adalah Dr. Nabila Salama. Ya. Dokter, Bu Dokter, makasih sebelumnya udah dokter. Sama-sama, terima kasih banyak atas undangannya, Mas Sis. Iya. Dokter, ini kita langsung saja kita mau bahas masalah kesehatan masyarakat. Ya. 10 tahun kepemimpinan Pak Jokowi ini kan sudah banyak membuat sebuah terobosan di bidang kesehatan masyarakat. Dan juga berhasil juga dalam salah satunya dalam penanganan stunting mungkin kan. Dalam 10 tahun terakhir angka stunting ini cukup turun yang sangat signifikan dari angka 37% di 2014 21 di tahun 2023. Target tahun ini 14%. Ini kan suatu capaian yang sangat signifikan. Cuma tentu juga belum bisa berpuas diri karena ini kan masih skala nasional. Tentu di daerah-daerah masih ada yang tinggi, di daerah satunya masih ada yang rendah. Selama ini, kalau menurut dari pengalaman dokter, apa sih kendala-kendala yang dihadapi dalam penanganan stunting sebenarnya? Ya, jadi Mas Sis, kalau kita bicara stunting, ketemu anak stunting, itu kalau ketemu kanker stadium 4. Artinya udah hitungan bulan akan meninggal dalam tanda kutip. Nah, kalau stunting ini artinya kalau ketemu anak udah stunting, ya berarti IQ-nya itu sudah menurun dan juga kalaupun diobati sembuhnya itu tidak bisa sempurna, masih ada gejala sisa atau sequelae-nya. Kalau kita ketemu stadium 1 itu adalah weight faltering atau gagal tumbuh. Biasanya salah satu dari 3 parameter di posyandu itu ada yang terganggu. Baik itu berat badan, tinggi badan, ataupun panjang badannya. Ya, berat badan, tinggi badan, ataupun lingkar kepalanya. Nah, itu adalah weight faltering. Yang kedua adalah gizi kurang. Stadium 3 adalah gizi buruk. Stadium 4 baru stunting. Nah, jadi bayangkan anak-anak kita itu sudah keburu pendek, perawakan pendek, IQ-nya sudah turun, menjadi kurang pintar atau bodoh, bisa kita bilang seperti itu. Nah, makanya stunting merupakan satu dari 5 permasalahan kesehatan masyarakat yang ada di Indonesia sejak dulu kala. Nomor 1 stunting, kedua adalah tuberkulosis dan juga HIV, ketiga adalah cakupan imunisasi yang masih rendah dan belum merata. Yang keempat adalah kesehatan ibu dan anak. Yang kelima adalah penyakit tidak menular termasuk kanker. Nah, dari 5 penyakit ini juga sangat berhubungan dengan stunting. Ya, termasuk bagaimana cakupan imunisasi dan TBC yang menjadi permasalahan yang masih sangat besar di Indonesia seperti itu. Dok, stunting ini kan bukan cuma masalah asupan gizi kan, terkadang juga masalah gaya hidup, pola hidup sendiri yang kurang baik, dan masalah edukasi kepada masyarakat mungkin kan. Nah, sebenarnya yang perlu dikencangin lagi di dalam penurunan angka stunting itu seperti apa sih, Dok?
Ya, jadi stunting ini yang salah itu bukan masalah dari kesehatan saja, tetapi dari hulu sampai hilir dan melibatkan lintas sektor. Kalau kita bicara dulu waktu COVID kan ada kolaborasi Pentahelix, di mana pemerintah adalah penjahit dan pemimpin kolaborasinya. Jadi ada pemerintah, ada pelaku usaha atau swasta, ada masyarakat, ada akademisi dan mahasiswa, dan ada pers atau media. Nah, pemerintah ini ada pemerintah pusat dan pemerintah daerah seperti itu. Jadi stunting ini harus jadi permasalahan bersama, karena di stunting itu kalau kita bicara adalah empat cara nih kita mencegah stunting. Yang pertama adalah cukupi kebutuhan protein hewani. Pertama tuh masalahnya di gizi dulu. Nah, dan juga tentunya yang kedua kita harus mengurangi konsumsi daripada rokok, karena satu batang rokok itu setara dengan 1 butir telur gitu. Jadi kalau misalnya kita bisa mengurangi konsumsi rokok rumah tangga, apalagi konsumsi nomor 2 sesudah beras di penduduk miskin itu adalah rokok. Jadi konsumsi rumah tangga miskin sesudah beras itu adalah rokok. Nah, 1 batang rokok sama dengan 1 butir telur. Nah, yang pertama adalah mencukupi kebutuhan protein hewani. Protein hewani itu dari yang paling murah telur, ikan lele, daging, ayam, susu, ya kan? Seperti itu. Nah, yang kedua adalah meningkatkan cakupan imunisasi yang tinggi dan merata. Pemerintah itu sudah memberikan 15 jenis imunisasi gratis dari bayi baru lahir sampai dengan dewasa. 15. Dan itu mahal-mahal ya. Nah, ini bagaimana mutu dan cakupannya tinggi merata. Karena percuma kalau misalnya di daerah tertentu tinggi tercapai, yang satu rendah, tetap nanti outbreak penyakit menular wabah tetap akan ada. Seperti difteri, tuberkulosis, itu juga salah satunya. Nah, yang ketiga adalah bagaimana menyiapkan fisik dan mental calon ibu. Seperti program makan siang gratis yang akan dicanangkan oleh Presiden terpilih. Makan bergizi gratis. Makan bergizi gratis. Bahkan katanya ada pagi dan siang ya. Itu sebenarnya bukan untuk mencegah stunting anak sekolah, mencegah stunting pada anak sekolah, bukan. Tapi menyiapkan fisik dan mental calon orang tua, terutama calon ibu. Bayangkan kalau anak-anak kita anemia. Jadi dengan diberikan makanan bergizi, itu nanti anak-anak akan tidak anemia. Calon-calon ibu itu tidak anemia, karena stunting itu banyak penelitian, ratusan penelitian sudah membuktikan bahwa terjadi karena anemia pada ibu hamil dan juga konsumsi asap rokok, baik itu perokok aktif maupun perokok pasif di keluarga. Itu yang utama, 2 yang utama. Itu jadi saya misalnya anak SD, SMP, SMA, kita dikasih makan bergizi gratis. Nah, itu tentunya akan yang pertama kita tidak menjadi kurang gizi atau anemia. Yang kedua, memberi contoh bagaimana makanan bergizi itu ada di rumah tangga. Makanya makanan bergizi tersebut harusnya murah, jangan mahal. Kalau murah bisa direplikasi. Dan harus habis di sekolah, nggak boleh dibawa pulang. Karena itu tujuannya untuk mendidik, memberi contoh, dan untuk makan si anak sekolah itu. Kalau dibawa pulang, nanti ceritanya beda lagi. Bisa anaknya jadi anemia, bisa keracunan makanan karena bekas air liur yang satu dengan air liur yang lain, atau jadi salah sasaran, bisa dikasih ke ibunya, neneknya, adiknya, dan lain sebagainya. Jadi sangat penting untuk menciptakan culture, menciptakan habit makanan sehat itu seperti apa, isi piringku sesuai konsep Kemenkes itu seperti apa, dan itu menjadi contoh dan menyiapkan fisik dan mental calon orang tua. Dan yang keempat adalah rutin ke posyandu setiap bulan. Jadi bagaimana sekarang ibu-ibu sekarang itu kesulitannya, Mas, itu kesulitan untuk datang ke posyandu secara langsung gitu. Gitu. Jadi ibu-ibu itu sekarang kan udah banyak digitalisasi. Jadi ada beberapa aplikasi dari Kemenkes dan dari IDAI, Ikatan Dokter Anak Indonesia, seperti Primaku, tentang anak dan lain sebagainya. Itu orang tua bisa menginput data berat badan, tinggi badan anaknya secara sendiri, lingkar kepala secara sendiri. Karena orang tua sibuk, kadang-kadang nggak bisa ngantar ke posyandu setiap bulan. Padahal posyandu itu deteksi dini awalnya. Gitu. Kalau sudah gagal tumbuh tadi stadium 1, itu harus udah dibawa ke dokter anak sekarang dan diberikan asupan-asupan susu dan juga nutrisi yang seimbang seperti itu. Nah, jadi sangat penting nih, Mas Sis, untuk kita posyandu itu baik itu didekatkan ke masyarakat. Baik itu secara konvensional yang memang ada di tingkat RW ataupun digital. Ya, digitalisasi ataupun kalau perlu jemput bola. Jadi posyandu itu harus datang kader ke rumah
ketuk pintu gitu ya, bagi yang sulit-sulit, daerah yang sulit atau daerah elit, membawa antropometric kit, dia akan menimbang segala macam itu ke rumah dan secara jemput bola. Itu salah satu terobosan yang harus dilakukan. Dan itu sebenarnya gratis ya dok ya, cuma banyak juga dari masyarakat kita yang mungkin menganggap belum sebagai kebutuhan yang utama gitu, jadi dianggap banyak yang mengabaikan begitu saja gitu. Karena paradigma masyarakat Indonesia adalah masih pengobatan, kuratif, bukan pencegahan atau promotif preventif. Jadi tidak mencegah sakit dulu gitu, tidak deteksi dini dulu, tapi udah sakit dulu baru diobatin. Itu yang paradigma masyarakat Indonesia saat ini. Masih seperti itu. Nah, kita juga kan kalau bicara masalah kesehatan, saya ingat pernyataan Pak Menkes sendiri bahwa kesehatan itu bukan soal menyembuhkan yang sakit menjadi yang sehat, tapi bagaimana mencegah yang sehat tidak menjadi yang sakit. Apalagi kita akan menghadapi Indonesia Emas 2045, di mana SDM unggul lah yang menjadi faktor utama kita berhasil. SDM unggul itu adalah manusia yang berkualitas, pintar, dan punya daya saing. Tapi itu percuma kalau anak-anak kita sakit gitu loh. Nah, ini kan suatu, sebenarnya kan pesannya juga sangat menarik dari Pak Menkes sendiri terkait ini. Ini pencegahan yang seperti ini, sosialisasi seperti ini sejauh mana sih dok untuk sudah diterapkan oleh pemerintah mungkin pada masyarakat? Jadi Pak Menkes tuh memang selalu bilang bahwa kita menyiapkan puncak bonus demografi 2030 dan Indonesia Emas 2045. Di Indonesia Emas 2045 kita akan naik dari middle income country menjadi high income country, dan itu hanya terjadi satu kali mungkin dalam suatu periode kebangsaan kita ini. Nah, jangan sampai kita sia-siakan. Sedangkan anak yang 2045 akan menjadi usia produktif, ya orang-orang usia 20-an tahun, saat ini sedang bayi atau belum lahir. Bayi balita belum lahir. Jadi jangan sampai nih ada stunting lagi di Indonesia. Gitu. Jadi kalau kita mau menuju Indonesia Emas 2045, saat ini yang harus disiapkan adalah calon-calon orang tua. Kayak gitu. Nah, ada pendekatan stunting yang kita kenal dengan ABCDE. Pertama, A adalah aktif minum tablet tambah darah. Ada program dari Kemenkes, remaja putri SD dan SMP itu minum tablet tambah darah seminggu sekali untuk mencegah anemia. Belum lagi nanti program makan bergizi gratis. Nanti juga ibu hamil itu harus minum tablet tambah darah setiap hari selama kehamilan. Jadi A, aktif minum tablet tambah darah. Yang kedua, B, bumil periksa minimal 6 kali sebulan, 6 kali selama kehamilan, dan 2 kali USG. Jadi 6 kali itu 1 kali setiap trimester, ya, dan juga mendekati kehamilan, persalinan itu 1 minggu sekali. Jadi total minimal 6 kali. Ya, A, B, C. C, cukupi protein hewani. Tadi sudah saya sampaikan, banyak sekali protein hewani dari mulai ikan, ayam, ikan lele, telur, daging, susu, dan lain sebagainya. D itu adalah datang ke posyandu setiap bulan. Tadi untuk melihat lingkar kepala, berat badan, tinggi badan. Intinya stadium 1 weight faltering, gagal tumbuh harus ditangani. Salah satu ada kelainan saja dari 3 parameter itu. Atau gizi kurang, gizi buruk, dan juga stunting terakhir stadium 4. Kayak gitu. Ya, D dan E, eksklusif ASI selama 6 bulan. Ini juga nggak kalah penting, di mana ASI eksklusif itu dari berbagai penelitian sudah membuktikan bahwa mencegah stunting, mencegah infeksi berulang, mencegah obesitas. Jadi penyakit menular dan penyakit tidak menular pada bayi dan anak itu bisa dicegah dengan pemberian ASI eksklusif. Selain itu banyak manfaatnya, bisa kedekatan ibu, juga bisa ekonomis, ya kan, dan lain sebagainya. Iya, ini kan agak mahal juga susu formula itu dok ya. Betul sekali. Dok, ini kan kalau tadi bicara itu kan berarti kan ini kan ujung tombaknya adalah sebenarnya kan di pusat pelayanan primer itu sendiri kan. Pemerintah sendiri kan selama 10 tahun ini kan mungkin sudah melakukan perbaikan, terobosan di bidang transformasi kesehatan ini, ya salah satunya di layanan primer itu ya dok. Betul sekali. Sebenarnya target dari layanan primer itu gimana sih dok? Ya Mas, betul. Jadi ada 6 pilar transformasi kesehatan. Yang pertama adalah transformasi layanan primer, kedua layanan rujukan, ketiga adalah ketahanan kesehatan, keempat pembiayaan kesehatan, kelima SDM kesehatan, dan keenam adalah teknologi kesehatan. Jadi layanan primer ini tadi mencakup 5 permasalahan kesehatan yang tadi saya sebutkan, yaitu dari mulai stunting, TBC, imunisasi, kesehatan ibu anak, dan juga penyakit tidak menular termasuk kanker. Yang paling penting ada 3 poin. Yang pertama adalah
Pertama adalah penyuluhan atau promosi kesehatan baik itu secara konvensional maupun digital. Ya, dari mulai grassroots, kader, RT, RW itu juga harus dibekali secara konvensional. Malah kalau perlu promosi kesehatan tuh lewat leaflet di makan bergizi gratis, bisa setiap hari, bisa juga lewat toa masjid, ya hal-hal kecil seperti itu. Yang kedua adalah yang penting juga kita imunisasi, ya, mencegah penyakit tidak menular dengan imunisasi, mencegah penyakit menular dengan imunisasi, dan mencegah penyakit tidak menular dengan pola hidup sehat, cerdik, dan ceria setiap hari. Dan yang ketiga itu adalah deteksi dini berdasarkan siklus hidup. Dari bayi baru lahir langsung ada screening hipotiroid kongenital untuk mencegah kebodohan juga salah satunya dan penyakit lainnya. Dan nanti 15 tahun ke atas itu di setiap puskesmas dan posyandu ada 10.000 puskesmas dan 300.000 posyandu itu disiapkan posbindu penyakit tidak menular, artinya 15 tahun ke atas 1 tahun sekali bisa periksa gratis, yaitu gula darah dan juga tensi darah, lingkar perut, pokoknya faktor-faktor resiko penyakit tidak menular. Nah, itu adalah program deteksi dini berdasarkan siklus hidup. Jadi kalau kita bicara integrasi layanan primer tadi, itu ada 3. Bagaimana promosi kesehatan secara digital dan konvensional, mencegah penyakit menular dengan 15 imunisasi gratis dari pemerintah, penyakit tidak menular dengan cerdik dan ceria, pola hidup sehat, dan yang terakhir adalah deteksi dini berdasarkan siklus hidup. Itu benar-benar dari bayi baru lahir sampai lansia itu udah ada. Bahkan sekarang sudah ada buku kurikulum ajar pendidikan anak sekolah dari PAUD sampai dengan SMA atau sederajat SMK untuk konten-konten promosi kesehatan. Nah, ini juga bisa dimanfaatkan nih di program bergizi gratis. Jadi kayak komik-komik itu pembelajaran udah ada. Dan itu diluncurkan di Desember 2023 oleh Kementerian Kesehatan, Kemendikbud, dan juga Kemenak. 3 unsur tersebut. Dan yang paling penting ketika kita bicara promotif preventif, cegah sakit, layanan primer, kita juga harus ada reward dan punishment terhadap masyarakat dan terhadap fasilitas kesehatan yang lebih mengedepankan pola hidup sehat. Gitu kan, kita kalau mau cegah sakit kan, cegah penyakit menular dan penyakit tidak menular adalah pola hidup bersih sehat. Bersih diri, bersih lingkungan, ya. Bersih diri artinya dengan 3M, mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak. Mencuci tangan itu bisa mencegah 90% penyakit menular pernafasan dan pencernaan. Jadi bersih diri, bersih lingkungan, ya. Kalau demam berdarah seperti PSN 3M+, ya. Kita cegah faktor-faktor penyakit seperti lalat, tikus maupun juga nyamuk. Bersih diri, bersih lingkungan. Pola hidup bersih, sehat, bersih diri, bersih lingkungan, dan sehat. Nah, sehat itu bisa kita lakukan cerdik dan ceria setiap hari, Mas. Cerdik itu ada singkatannya, cek kesehatan rutin, enyahkan asap rokok, rajin olahraga, diet seimbang, istirahat cukup, kelola stres. Dan ceria ini untuk sehat mental. Pertama adalah cerdas IQ, EQ, jadi cerdas intelektual, emosional, dan spiritual, empati, rajin beribadah, interaksi yang bermanfaat, dan asa asuh dalam keluarga. Jadi pola hidup bersih sehat, bersih diri, bersih lingkungan, dan sehat secara fisik dan mental gitu. Jadi itu konsep yang harus kita tanamkan ke masyarakat, kita tantang masyarakat setiap hari harus bisa pola hidup bersih sehat gitu. Lingkungan sehat itu yang agak susah mungkin. Nah, ya. Ini kan masih kita tahu kan di daerah-daerah di wilayah Indonesia mungkin, apalagi yang agak-agak daerah-daerah miskin ini kan daerah-daerah yang mungkin secara lingkungan itu kan kurang memadai. Iya, betul. Faktor lingkungan sangat berpengaruh masih terhadap termasuk stunting. Ya, jadi bagaimana saat ini ODF, ya, open defecation free, jadi orang yang masih buang air besar di kali atau di sungai itu harus 0% gitu, karena dengan seperti itu sumber air bersih, sumber air minum kita tercemar, ya, dan itu sangat bisa mempengaruhi infeksi saluran pencernaan, dan diare itu banyak sekali menyebabkan stunting juga pada balita dan juga kematian pada bayi dan balita seperti itu. Ini kan salah satu program Pak Prabowo, Presiden terpilih kita. Ini kan di bidang kesehatan itu salah satunya cek kesehatan gratis, Dok. Setidaknya apa sih yang setidaknya cek kesehatan gratis ini bagi masyarakat sendiri keuntungannya, Dok? Sangat penting sekali, karena kalau kita bicara penyakit itu kita selalu, Mas, cegah sakit, cegah komplikasi atau meninggal. Cegah sakit itu tadi pola hidup bersih sehat. Dan konsep daripada screening gratis ini adalah tadi deteksi dini berdasarkan siklus hidup. Bayi baru lahir
lakukan screening hipotiroid kongenital. Lalu usia nanti anak sekolah UKS, upaya kesehatan sekolah. Sebelumnya PAUD ada juga dari anak balita tuh ada SDIDTK atau Pikumbang kalau di anak-anak PAUD sekolah. Jadi posyandu tuh sekarang udah harus ke PAUD, ke daycare juga, jangan cuma posyandu yang di kantor RW gitu. Jadi harus terdigitalisasi dan mendekatkan ke masyarakat. Kan orang-orang yang bekerja kan anaknya adanya di daycare ya kan segala macam. Kita ajarkan daycare caregiver, guru-guru untuk melakukan Pikumbang itu. Pemeriksaan tumbuh kembang. Jadi ada screening tumbuh kembang, itu sudah ada toolsnya. Nanti upaya kesehatan sekolah, UKS, ada juga dari mulai SD, SMP, SMA. Lalu Posbindu PTM 15 tahun ke atas, terus gratis 6-12 bulan sekali, gratis periksa gula darah, tensi, sampai dengan lansia. Nanti lansia ditambah periksaan kolesterol, dan lain sebagainya. Dan pada wanita usia reproduktif, itu ada 6 bulan sekali periksa untuk kanker leher rahim. Karena kita ketahui penyebab kematian terbanyak pada wanita itu kan kanker payudara dan kanker leher rahim. Dan itu kanker payudara udah 12% dari seluruh kanker. Ya, jadi kalau kanker payudara kita atasi dengan periksa payudara sendiri setiap 1 bulan sekali. Ya, sesudah menstruasi. Lalu kalau seandainya untuk kanker leher rahim 6 bulan sekali IVA tes gratis di puskesmas. Sekarang bahkan bisa pemeriksaan PCR, HPV, DNA di beberapa puskesmas. Jadi pemerintah sudah menyediakan kit-kit untuk pemeriksaan tersebut. Karena tadi transformasi layanan kesehatan yang kedua kan adalah layanan rujukan. Itu fokusnya ada 4, KJSU, kanker jantung, stroke, dan uronefrologi. Nah, kanker ini salah satunya yang paling banyak kanker payudara dan kanker leher rahim. Ini kan juga ada vaksin kalau tidak salah, pemerintah menyiapkan vaksin itu sendiri. Betul, vaksin, ya? Vaksin untuk kanker leher rahim. Kalau kanker payudara nggak ada vaksinnya, tapi kalau kanker leher rahim ada vaksin HPV, gratis untuk anak kelas 5 dan 6 SD, atau 10 dan sampai 13 tahun. Sesudah 13 tahun itu berbayar vaksinnya. Jadi pemerintah ngasih seluruh Indonesia nih, tahun 2023 kemarin pencanangannya. Tapi kalau di Jakarta udah dari 2016 gratis. Jadi vaksinasi HPV untuk mencegah infeksi kanker leher rahim. Tipe 6, 11, 16, 18 yang untuk vaksin HPV-nya, virus HPV-nya. Seperti itu. Dan itu sangat membantu sekali ya. Tadi kan saya sampaikan untuk penyakit itu cegah sakit dan cegah komplikasi atau meninggal. Kalau cegah sakit ya dengan imunisasi, dengan pola hidup bersih sehat. Kalau cegah komplikasi kuncinya cuma satu, deteksi dini. Nah, makanya screening kesehatan yang ditawarkan oleh Presiden terpilih itu sangat bagus untuk dicegah komplikasi dan kematian. Karena kalau kanker dideteksi stadium 1 dan 2, 90-100% sembuh. Begitu dia naik stadium 3 dan 4, kemungkinan sembuhnya kebalikannya cuma 10%. Jadi ya sangat jauh. Jadi kalau masih stadium 1, 2 itu masih agak... Bisa 90-100% tindakan pembedahan, operasi, lalu radiasi, kemoterapi, imunoterapi, itu bisa. Itu artinya sebenarnya pemerintah sendiri sudah menyiapkan berbagai program itu sendiri di tingkat layanan primer sebenarnya, Dok, ya? Betul, di puskesmas saja sekarang di puskesmas di DKI sudah gratis pemeriksaan HPV, DNA, PCR. Itu nanti dilakukan swab di area vagina dan leher rahim, lalu diperiksa di bawah dengan metode PCR untuk melihat apakah ada virus HPV. Itu strain ganas 6, 11, 16, 18 dan lain sebagainya. Dan itu semua bisa pakai BPJS di cover? Semua gratis. Semua gratis. Ya? Untuk vaksinasi gratis, untuk pemeriksaan IVA gratis di masyarakat. Dok, ini kan kayak tadi bicara masalah vaksin HPV itu yang buat kanker leher rahim. Ini kan diinginkan ke sekolah-sekolah. Cuma mungkin saat ini sifatnya masih sekedar himbauan, Dok. Banyak juga kan karena tidak sifatnya himbauan. Banyak orang tua yang agak khawatir mungkin kan yang memang yang anti vaksin akhirnya tidak melakukan gitu. Anaknya tidak diizinkan untuk disuntik vaksin. Nah, ini kan juga agak bermasalah ke depannya kalau seperti ini juga kan niatnya sudah baik terbentur dari orang tua. Ini gimana nih, Dok? Jadi gini, Mas, semua merek vaksin ini sama kayak edukasi kita saat vaksin COVID. Semua merek vaksin yang ada itu aman, sehat, halal, bermanfaat, berkualitas. Saya bisa pede banget ngomong kayak gitu. Itu kenapa? Karena memang yang keluar fatwa MUI halal mungkin beberapa vaksin, baru vaksin untuk BCG ya, untuk TBC dan juga vaksin meningitis. Tapi kalau yang lain hukumnya itu mubah ya. Selain itu vaksin COVID juga yang buatan dalam negeri, vaksin merah putih semuanya juga halal ya. Sudah keluar fatwa MUI. Tapi yang lainnya fatwa MUI itu adalah mubah. Mubah itu artinya boleh. Kalau kita tidak divaksin itu bisa menyebabkan
kecacatan atau kematian bagi diri kita, keluarga kita atau orang sekitar, ya, itu kan berarti berbahaya, bisa cacat, bisa meninggal. Seperti polio. Kalau anak terkena polio, itu cacat seumur hidup, ya kan? Atau dia bisa meninggal karena lumpuh di otot-otot nafasnya, gitu. Nah, jadi karena dia bisa mematikan, ya mubah itu halal, ya mubah boleh halal, gitu. Artinya diperbolehkan, dan MUI juga merekomendasikan vaksinasi, ya kan, seperti itu. Jadi saya selalu bilang semua merek vaksin itu aman, halal, bermanfaat, dan juga berkualitas, gitu. Jadi jangan termakan isu anti vaksin, karena anti vaksin itu sangat kreatif sekali, gitu. Kita nggak boleh kalah kreatif dan nggak boleh kalah semangat untuk berjuang demi vaksinasi. Berarti ini kan juga bukan hanya tanggung jawab dari pemerintah pusat seharusnya, dari pemerintah, tapi juga melibatkan banyak stakeholder. Misalkan kalau di sekolah berarti juga harus dinas dari pendidikan, kepala sekolah, guru-guru juga untuk melakukan edukasi kepada masyarakat. Makanya kita vaksinasi itu kan ada periode bayi, balita, dan juga anak usia sekolah, ya, SD kelas 1, 2, 5, 6. Makanya tadi vaksinasi HPV pada anak wanita kelas 5 dan 6 SD. Kalau penyakit menular, ya, vaksinasi itu, kalau kita divaksin itu bukan hanya menyelamatkan diri kita, tapi orang di sekitar kita. Karena itu kerja bersama, gitu, membangun benteng pertahanan bersama atau herd immunity. Kalau satu tidak divaksin, ya itu bisa mencelakakan bukan cuma dirinya, tapi orang di sekitarnya yang bahkan udah vaksin, gitu. Dok, sebenarnya menarik sekali obrolan ini, cuma kan karena waktu juga terbatas. Dok, sebelum ditutup, ada closing statement mungkin dari dokter terkait masalah obrolan kita saat ini? Iya, jadi menurut saya apa yang sudah dilakukan pemerintah selama ini untuk menurunkan stunting selama 10 tahun terakhir sudah sangat baik, dari 37% menjadi 21%, dan akan berusaha menuju ke 14% di akhir tahun 2024, ya, dengan melakukan prinsip tadi ABCDE yang sudah saya sampaikan. Dan yang paling penting tetap cukupi kebutuhan protein hewani, kurangi konsumsi rokok di keluarga, lalu juga cakupan imunisasi harus tinggi dan merata. Lalu kita harus deteksi dini di posyandu setiap bulan, dan juga siapkan mental dan fisik calon ibu, ya. Dan juga tentunya kita harus kedepankan pola hidup sehat, ya, dan juga cegah sakit, promotif preventif. Jangan kita berparadigmanya kuratif, mencegah lebih baik daripada mengobati, dan sehat dimulai dari diri kita sendiri dan juga keluarga. Kita cegah penyakit menular dan penyakit tidak menular, ya, baik itu fisik dan mental, juga dengan melakukan pola hidup bersih sehat. Bersih baik itu bersih diri, bersih lingkungan, dan sehat dengan melakukan pola hidup sehat setiap hari, cerdik dan ceria yang tadi sudah saya sampaikan. Oke, terima kasih, Dok. Ya, Sobat Rakyat Merdeka, demikianlah obrolan saya dengan Dr. Ngabila Salama. Intinya sebenarnya kesehatan itu pada diri sendiri, simpulannya itu. Dari diri kita sendirilah, kita mau sehat atau kita mau sakit. Seperti itu mungkin kesimpulan dari obrolan kita hari ini. Dan dokter, makasih waktunya sudah berbagi informasi. Terima kasih. Semoga informasi yang sudah disampaikan bermanfaat bagi kita semua. Jangan lupa like dan subscribe YouTube Rakyat Merdeka TV, dan nantikan podcast Rakyat Merdeka di episode berikutnya. Saya Sis, salam Rakyat Merdeka, salam sehat. Dokter, makasih, dok. Sama-sama, terima kasih semuanya.